Tadi Allah menjelaskan kepada Rasul, lalu Rasul menyampaikan kepada kita. Kalau kita sudah bertubuhkan Nur Muhammad, Nabi menyampaikan begini. Innallaha harrama alal ardi ayakula ajasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi ini untuk memakan jasanya anbiya. Anbiya itu adalah Nur Muhammad. Kalau kita sudah mengerti dan memahami bahwa diri kita inilah nyatanya Nur Muhammad, atau disebut namanya Muhammad, bukan Nabi Muhammad, maka orang yang sudah kenal akan rahasia dirinya adalah Muhammad, disitulah Allah menjadikan dirinya sebagai Habibullah atau kekasihnya Allah. Kalau kita sudah menjadi Habibullah dan kekasihnya Allah tadi, maka disitulah ya, kita ini pada saat kita meninggal dunia, diri kita ini tidak membusuk, diri kita tidak hancur, utuh, bahkan harum dia. Itu yang pertama kalau mengenal. Kalau dia tidak mengenal akan hakikat rahasia dirinya adalah Nur Muhammad atau Muhammad sebagai rahasia tempat nyatanya memandang Allah, maka dirinya itu dalam keadaan zulumat. Kalau dirinya dalam keadaan zulumat, maka diri yang zulumat itu pada saat dia mati, maka dia akan membangkai dia. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul kepada kita. Apa kata Rasul kepada kita? Masalul ladzina yadhkuruna rabbahu wal ladzina la yadhkuruhu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah sama seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi yang dikatakan orang yang hidup itu adalah orang yang berzikir, orang yang ingat akan Allah, bahwa yang Allah itu adalah dirinya. Sedangkan orang yang mati adalah orang yang tidak berzikir, orang yang tidak sadar, orang yang tidak mengerti siapa dirinya sebenarnya. Padahal dirinya itulah nyatanya diri Allah. Jadi orang yang tidak mengenal dirinya adalah nyatanya diri Allah, maka itulah yang dikatakan namanya bangkai itu, kata Rasulullah. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Man akhraja nafasin bi ghairi li zikrillah fahuwal mayit kal hayawan dunal bakar fahuwal khinzir. Barang siapa yang napasnya turun naik keluar masuk, tidak ingat dia akan Allah, maka sesungguhnya dirinya itu adalah bangkai. Bangkainya itu sama seperti bangkai hewan ternak. Namun hewan ternaknya itu bukanlah sapi, akan tetapi adalah babi. Makanya kalau Allah sudah membukakan rahasia bahwa diri yang tidak ingat itu adalah sama seperti hewan ternak, dan hewan ternak itu adalah babi, maka ketika itulah sebenarnya pada saat dia meninggal, dia tidak mengenal Allah, maka dirinya disebut namanya diri yang zulumat, diri yang gelap, matinya itu membusuk. 1 jam baru meninggal, baunya sangat luar biasa. Namun bagi kita yang Allah sinari hati kita itu dengan bermahabbah, bermanja-manja dengan dirinya, telah ada keistimewaan kita untuk kita bisa usul liqo bersamanya. Insya Allah Allah akan berikan jalan bagi diri kita ini, bagaimana diri kita ini terselamat dunia wal akhirat. Itu yang disebut namanya diri Muhammad itu. Ke atas tidak ada batasnya, ke bawah juga tidak ada batasnya. Karena diri Muhammad itu adalah diri yang berkuli syai'in muhit, dia meliputi sekalian alam. Dirinya tidak terikat oleh ruang dan waktu, dirinya tidak terikat oleh dimensi, tempat, dan ruang, karena dirinya berkuli syai'in muhit. Inilah Bapak Ibu ya, kalau kita memang benar-benar sayang kita dengan diri kita,
maka bersungguh-sungguhlah kita ini mengenali Allah yang sudah wujud dan nyata pada diri kita. Disitulah Nabi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang kenal dirinya, dirinya lah yang sebenar wujud, ya. Dirinya, siapa mengenal dirinya, dirinya adalah hakikatnya tidak ada, buta, tuli, bisu, lemah, papa, bodoh, dan mati, faqad arafa rabbahu. Maka disitulah dia mengenal Tuhannya. Tuhan itulah yang sebenar wujud, yang sebenar melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Ketika itu kata Nabi, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Allah yang sebenar-benar wujud dan benar-benar bersifat, maka hilanglah wujud dan sifatnya. Kemana hilang wujud dan sifatnya? Hilanglah wujud dan sifatnya ke dalam wujud dan sifatnya Allah. Pada saat itulah sebenarnya dirinya itu telah terselamat dunia wal akhiratnya. Mungkin tuh Pak, pemahamannya orang tidak mengenal dirinya itu adalah gelap, dia akan berwujud sesuatu dia. Apa kata Allah? Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa khusila ma fis sudur. Kenapa kamu tidak memahami apa sebenarnya yang terjadi di dalam barzah itu? Apabila kita mau memahami apa yang terjadi di dalam barzah, Allah katakan apa? Wa khusila ma fis sudur, aku akan melahirkan apa yang ada di dalam dadanya. Kalaulah di dalam dada ini sebelum mati hanya harimau yang kita miliki, hanya sifat babi yang kita miliki, maka zahirlah sifat itu sebenar-benarnya. Jangankan tunggu mati dikafani, di waktu hidup saja kadangkala badannya saja yang manusia tapi kepalanya ada yang babi, ada yang anjing, ada yang ular. Inilah yang dikatakan oleh Rasul, ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takutlah kamu dengan kasarnya orang yang bermakrifat, karena dia memandang bukan dengan mata zahir, dia memandang dengan basirnya Allah pada hati yang telah terang. Itulah maknanya Allah katakan, maka zabal fuad maro'ah. Hati fuad tidak akan pernah bohong apa yang dipandangnya, karena dia memandang dengan basirnya Allah, dengan cahaya Allah yang telah bersinar di dalam hatinya ini. Ini mungkin Bapak Ibu ya, mungkin itu Pak sebagai jawabannya. Tapi Ustaz, ini, jadi kalau orang yang bukan Muhammad itu berarti ketika dikuburkan itu akan hilang di kuburnya ya Pak Ustaz, atau bagaimana? Artinya melayang atau bagaimana Ustaz? Bagi orang yang tidak bertubuhkan, yang bertubuhkan Nur Muhammad itu, ketika orang itu bertubuhkan Nur Muhammad, apakah dia menghilang ketika dikuburkan atau bagaimana Pak Ustaz? bertubuhkan Muhammad Pak ya? Oh iya. Ya. Kalau dia bertubuhkan Muhammad, maka dia itu utuh, tidak hancur dia. Bahkan dia harum. Itu kalau bertubuhkan Muhammad, dia utuh. Kan Nabi dah katakan begini tadi, innallaha harrama alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah mengharamkan atas bumi ini untuk tidak memakan jasadnya anbiya. Jadi orang yang sudah bertubuhkan Nur Muhammad ya, tidak dimakan bumi. Apa sebabnya tidak dimakan bumi? Bumi ini, alam semesta ini kan dari Nur Muhammad juga asalnya. Namun kesempurnaan Nur Muhammad pada alam itu sempurnalah pada diri kita ini. Sedangkan kesempurnaan Nur Muhammad pada diri ini, inilah kenyataan sempurnanya, nyatanya wujud diri Allah itu. Itu maknanya nurun ala nur. Yang masuk itu adalah tubuh nur, yang menampung kubur itu juga adalah nur. Maka disitulah dia tidak hancur di sana. Bumi ini menjadi rahmat bagi orang yang telah mengenal akan sejati dirinya adalah Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau dia hilang, di mana makomnya? Nah,
Ketika dia masuk ke dalam kubur, lalu hilang, dia tinggal kafannya, itu orang duduknya pada makom Tuhan. Nah, ada selapis lagi naik ke atas. Pahamilah bahwa Nur Muhammad itu baru duduknya di sifat. Kalau kita paham Nur Muhammad itu duduknya di sifat, sedangkan sifat itu asalnya terbitnya daripada zat. Kalau kita paham dan mengerti bahwa sifat itu terbitnya daripada zat, Muhammad itu asalnya daripada Allah, karena Allah cuma yang ada, Allah cuma yang awal, akhir, dan zahir serta batin, maka ketika itulah kita hendaklah kita bertumbuhkan Allah. Jadi jangan bertumbuhkan Muhammad lagi, bertumbuhkan Allah. Apa sebabnya tidak bertumbuhkan Muhammad? Karena tubuh Muhammad inilah nyatanya rahasia tubuhnya Allah. Ustaz katakan tadi, zohirnya aku. Ini kata Allah tuh, zohirnya aku nyata pada dirimu, batinnya kamu juga nyata pada aku. Kalau bahasa yang sempurnakan, zohirnya Allah nyata pada Muhammad, batinnya Muhammad nyata pada Allah. Sedangkan Allah dengan Muhammad itu kan esa. Allah itu diriku, sedangkan Muhammad itu adalah wujud daripada aku. Berarti kalaulah Muhammad itu wujud daripada aku, kata Allah, Muhammad itu juga aku. Kalaulah Muhammad itu aku juga, maka janganlah disebut lagi bertumbuhkan Muhammad, tapi bertumbuhkan Allah. Nah, kalau duduk makomnya kita sudah bertumbuhkan Allah, Allah itu kan baru nama daripada Tuhan. Lalu yang mana diri Allah yang dikatakan Tuhan itu? Diri Allah yang bernama diri Allah ya yang dikatakan Tuhan itu adalah diri yang kosong. Jadi ketika Ustadz menyebut Allah, ketika Bapak juga menyebut Allah, Allah yang Bapak sebut, Allah yang Ustadz sebut, hakikatnya itu adalah diri yang kosong yang sebenarnya, yang tak bisa disebut lagi. La sautun wala harfun. Jadi kalaupun kita sebut, dia akan bersifat. Namun walaupun dia bersifat disebabkan karena disebut, namun hakikat yang bersifat itu dia tiada bersifat sebenar. Itulah yang kosong itu. Maka kembalinya tetap kosong. Kalau diterjemahkan, datangnya kosong, kembalinya tetap kosong. Pada saat itu kuburnya itu tidak lagi di bumi, tapi kuburnya itu di langit. Itu yang kosong. Jadi jangan aneh, jangan heran kalau ada kita melihat para wali Allah, kekasih Allah, ketika dia ditanam, dia hilang. Baik di situ pada saat itu ditanam hilang, atau 3 hari atau seminggu dia hilang di situ. Itu duduknya pada makom Tuhan. Kalau dia tidak hancur, maka duduknya itu di hakikat Nur Muhammad. Kalau dia hancur, duduknya di syariat, membangkai dia. Kenapa duduknya di syariat, membangkai? Karena orang syariat selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Datang daripada tanah, kembali kepada tanah. Makanya orang syariat, walaupun dia memahami datang dari Allah, kembali kepada Allah, tetapi tanpa dia sadari, dia memandang asalnya daripada tanah, kembali kepada tanah. Itu hancurnya itu. Padahal Al-Quran mengatakan datang dari Allah, kembali kepada Allah, jangan kembalinya ke tanah. Tapi orang syariat tetap kembalinya ke tanah karena asalnya daripada tanah. Ya, itu hancurnya. Tapi kalau duduknya di tarekat, dia tidak hancur, dia juga tidak membusuk. Dia tidak membusuk, tidak membangkai, juga dia tidak hancur. Berarti antara membusuk dengan hancur tadi
itulah duduknya, badannya itu mengering, mengecil badannya, tapi tidak menjadi jenglot dia. Mengering, tidak busuk, tidak hancur, namun dia mengering, menyusut badannya. Itu duduknya di tarekat. Kalau di hakikat itu, kalau di marifat dia hilang. Mungkin itu pemahamannya Pak. Namun semuanya itu adalah maunya Allah. Nah, itu maunya Allah tuh. Nah, kalau kita berkehendak seperti itu adalah nafsu. Apa yang menjadi hajat kita, maka hajat itulah sebenarnya menjadi hijab bagi kita untuk sampai kepada Allah. Namun setelah kita paham dan mengerti bahwa Allah yang wujud, Allah yang nyata, wujud dan nyatanya Allah sudah sempurna pada diri, jadi dalam bahasa kita itu mana yang paling baik sajalah menurut Allah, itu kita terima. Jadi orang yang sudah bermarifat, dia bersifat sami'na wa ata'na. Yang dia cari bukan itunya, yang dia cari bagaimana dia bisa memulangkan akan rahasia dirinya kembali kepada asalnya. Kalau itu adalah bukti sebagai kita ini menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang hidup di sekeliling kita mampu dan mengambil hikmah dan iktibar. Kenapa dia utuh harum, kenapa dia tidak hancur, kenapa dia bisa hilang, apa amalannya. Itu iktibar bagi orang yang hidup. Mungkin itu Bapak. Ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Ya.